Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo keluarga Jakarta, halo sahabat perempuan dan anak, selamat bergabung di podcast Keluarga Jakarta. Keluarga Jakarta, sahabat perempuan dan anak, podcast Keluarga Jakarta pada episode kali ini akan berbincang-bincang sambil menambah wawasan tentang isu kekerasan berbasis gender. Ketika kita berbicara isu kekerasan berbasis gender, hal tersebut tidak terlepas dengan victim blaming atau sikap menyalahkan korban. Tapi sebenarnya apa itu victim blaming dan apa hubungannya dengan kekerasan berbasis gender? Bagaimana kita dapat melawan hal tersebut dan hal lainnya? Bersama saya, Evi Lisa, inilah podcast Keluarga Jakarta dengan tema victim blaming. Dan saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, Fitria Lazarini Latif MPC. Beliau adalah tenaga ahli psikolog klinis dari UPT P2 TP2A Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lia. Waalaikumsalam, Ibu Evi. Apa kabar, Mbak Lia? Alhamdulillah, Ibu bagaimana, Ibu? Alhamdulillah. Tetap semangat ya, Mbak Lia ya. Iya, maklum, alumnus. Oke, tetap semangat dan tetap sehat pastinya. Ya, betul. Mbak Lia, tema podcast kita pada hari ini sangat menarik ya, Mbak Lia, tentang victim blaming. Nah, mungkin di awal bincang-bincang kita pada hari ini, Mbak Lia mungkin bisa menjelaskan apa itu victim blaming. Iya, nah tadi seperti yang diantar oleh Ibu Evi ya Bu ya, bahwa victim blaming itu sikap menyalahkan. Kalau lebih panjangnya sih, dia itu adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan bahwa seseorang yang mengalami peristiwa sulit atau kemalangan itu dianggap bertanggung jawab atas peristiwa yang mereka alami itu. Jadi mereka dianggap perlu bertanggung jawab atas kesulitan yang mereka alami. Nah, peristiwa sulitnya itu kayak apa sih? Biasanya peristiwa penyerangan, kekerasan, atau kejahatan. Nah, ini lekat banget dengan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu, Bu Evi. Jadi penting memang untuk sahabat keluarga dan sahabat perempuan dan anak untuk mengetahui soal ini. Nah, sikap ini ya Bu Evi, ini kayak auto respon gitu loh, kayak otomatis banget gitu ya. Jadi tiba-tiba kalau kita ngelihat situasi atau peristiwa tertentu, ini otomatis saja keluar dari kepala kita, kok begitu sih, kok begini sih, dan kadang-kadang itu nggak ke kontrol atau nggak ke filter. Makanya kita penting untuk mendiskusikan hal ini ya Bu Evi. Betul banget. Dan ada juga ya sikap yang terlihat ya Mbak Lia ya, ya betul. Terselubung juga. Nah, contoh-contoh sikap yang terlihat atau yang terselubung itu seperti apa ya Mbak Lia ya? Iya. Jadi memang victim blaming itu bisa tampilannya itu nyata ya, atau memang langsung kelihatan. Dan bisa juga dia tuh tampilannya tuh kayaknya halus gitu ya, jadi nggak langsung kelihatan atau terselubung itu tadi. Yang nyata tuh misalnya kalau kita auto responnya tuh langsung komentar yang ya pantesan aja mbaknya dicolek, orang pulangnya malam sih, ya pacarnya digodain, orang nongkrong di kafe. Nah itu yang nyata tuh. Nah kalau yang terselubung atau yang tidak terlalu kelihatan itu biasanya munculnya dalam bentuk pertanyaan. Misalnya kayak gini, misalnya ada saudara atau keluarga atau tetangga kita cerita bahwa dia itu habis mengalami situasi dicolek misalnya di jalan gitu ya, atau disulitin di jalan. Emang waktu itu kejadiannya kamu pakai baju apa gitu. Jadi seolah-olah tampilannya empatik ya, seolah-olah tuh kayaknya prihatin banget gitu ya. Tapi dari pertanyaan itu tuh sebetulnya kayak mau menekankan bahwa itu nggak akan terjadi kalau kamu nggak pakai baju seperti itu misalnya. Dia mau mengarahkan pada ke situ. Atau memang waktu itu kamu pulang dari mana atau pulang jam berapa. Nah itu kan seolah-olah tuh kayak nggak menyalahkan, nadanya juga empatik, tapi padahal sesungguhnya itu nanti ujungnya adalah akan seperti meminimalisir peristiwanya gitu. Jadi dianggap peristiwa itu terjadi karena kesalahan atau kontribusi dari korbannya itu sendiri. Gitu ya. Nah, ini sering banget nih ya Mbak Lia ya, statement-statement terutama dengan pakaian yang dikenakan korban. Itu sering banget ya, statement negatif itu keluar dari orang yang bukan mendukungnya malah ikut ya, sebagai bentuk andil juga dia ikut menyalahkan korban ya. Menarik ya Mbak Lia ya, victim blaming ini. Iya. Dan apa sih Mbak Lia yang melandasi seseorang itu bersikap victim blaming?
Yang pertama itu karena dia memang memahami peristiwanya itu, tapi lebih ke arah mitos sih sebetulnya. Jadi dia Hmm. memiliki persepsi yang keliru atau pemahaman yang keliru mengenai peristiwa yang dialami oleh seseorang. Misalnya, contohnya kita kalau selain masuk ke isu kekerasan, contohnya gini, ada orang-orang yang mengalami masalah kesehatan mental misalnya, atau seseorang yang mengalami depresi misalnya, itu dibilangnya, oh dia tuh depresi, kamu tuh depresi kayak gitu tuh, kamu tuh kurang bersyukur, kamu kurang beriman, makanya Hmm. banyak-banyak beribadah, ya kayak gitu-gitu. Jadi karena dia Hmm. punya anggapan yang keliru mengenai peristiwanya, mereka berpikir bahwa masalah kesehatan mental itu karena karena orang kurang iman, kurang bersyukur. Nah kalau pada kasus kekerasan, dia memiliki pemahaman yang keliru mengenai kekerasan itu sendiri. Misalnya ketika dia melihat kasus KDRT, dia melihatnya itu adalah sebagai satu perilaku yang wajar dari seseorang yang dianggap sebagai kepala keluarga untuk mendidik istri dan anak-anaknya, misalnya seperti itu. Atau dia memiliki anggapan yang keliru bahwa kekerasan seksual itu terjadi karena memang korbannya itu yang mengundang, misalnya. Jadi mitos-mitos itu yang paling mendasari. Nah, kemudian selain itu, Mbak Evi, ada banyak hal lagi juga yang membuat kenapa sih Hmm. seseorang Hmm. itu melakukan victim blaming ya. Misalnya ketika dia memiliki anggapan bahwa dunia itu tuh sebetulnya adil ya, dunia itu adil atau aman. Nah, jadi dia tuh berpikir bahwa tidak mungkin peristiwa yang jahat terjadi pada orang yang baik. Orang yang Hmm. baik pasti akan mengalami karma atau balikan yang baik juga. Sementara orang yang jahat itu karena akibat perbuatannya. Nah, itulah kenapa akhirnya dia melekatkan deh tuh, apa sih yang menyebabkan seseorang tuh bisa mengalami peristiwa kekerasan? Oh, jangan-jangan dianya nih yang mulai. Jadi dilekatkan tuh atribut atau kondisi-kondisi internal. Oh, jangan-jangan dia kurang melayani suaminya dengan baik, Hmm. atau oh jangan-jangan dia kurang sabar, dianya cerewet kali. Kalau pada kasus kekerasan seksual, jangan-jangan dia pakaiannya mungkin, atau bahasa Oke. tubuhnya yang mengundang, ya kayak gitu-gitu. Nah lalu Hmm. kemudian dia akan mencari situasi eksternal yang akan mendukung anggapan dia tadi ya, bahwa dunia itu baik. Jadi dia akan cari, oh apa ya, oh situasinya malam kali, dia mungkin jalan di daerah yang rawan, yang kayak gitu-gitu. Jadi dia mulai mencocok-cocokkan ke kitanya ya, ketika kita ingin menunjukkan soal victim blaming itu ya, ingin menyampaikan soal Hmm. itu. Nah, lalu yang terakhir adalah sebetulnya orang itu sendiri juga mungkin cemas ya. Kita yang melakukan victim blaming itu cemas bahwa kok ternyata dunia tidak seaman yang kita kira gitu ya. Dunia tidak seadil yang kita kira. Oh pasti ada sesuatu hal dari dia itu yang menyebabkan itu terjadi gitu ya. Dan kalau saya tidak melakukan hal tersebut, itu nggak akan terjadi sama saya. Jadi untuk mengurangi kecemasannya, dia membuat jarak. Seolah-olah itu hanya terjadi pada orang-orang tertentu saja gitu ya. Misalnya kayak gini, oh pantas aja dia itu mengalami pelecehan seksual karena dia kan kerjanya kan di kafe misalnya kayak begitu. Hmm. Kalau aku kan pekerja kantoran gitu ya. Kalau aku Hmm. kan ibu rumah tangga misalnya, jadi aku nggak mungkin lah mengalami itu semua gitu. Jadi langsung berjarak. Jadi ketika itu terjadi, dia langsung mengait-kaitkan tuh dengan faktor-faktor yang tadi yang saya sebutkan tadi, dengan mitosnya lah, lalu kemudian dengan apa namanya, dengan kondisi-kondisi dari korban dan kondisi dari situasi, pokoknya dicocok-cocokin gitu, karena anggapan yang tadi. Nah, ada hal-hal juga yang bisa memperkuat victim blaming itu, karena kita tahu sendiri ya saat ini kan memang media itu perannya sangat erat ya dengan kita ya Bu Evi ya, tidak Betul, terpisahkan lah betul. ya media itu. Nah ini jadi media ini juga bisa jadi dua sisi mata uang. Di satu sisi bisa memang memberikan informasi yang bisa mendukung korban, memperkaya kita, tapi di sisi lain masih ada juga media yang justru melekatkan korban ke dalam posisi yang sulit gitu ya. Misalnya perempuan digambarkan sebagai objek seksual misalnya, atau kemudian cara peliputan beritanya, kita ingat dulu kita punya koran yang warna lampu lalu lintas ya, dari warna tertentu pindah warna ini tuh koran gitu ya, itu selalu di judulnya akibat rok tersingkap. Wah, ya kayak gitu-gitu loh. Jadi itu kan Oke. semakin mengkristalkan pikiran bahwa kekerasan seksual itu terjadi karena memang ada hal yang dimulai dari korbannya gitu. Padahal kita tahu betul Hmm. nggak begitu. Menarik ini Mbak Lia ya.
peran media ini memang sangat luar biasa ya. Diharapkan Iya. peran media ini dapat menghilangkan sikap victim blaming ya, karena media itu salah Iya, satu sumber informasi bagi masyarakat betul. sekaligus sumber edukasi ya Betul, kepada masyarakat ya. betul. Jadi diharapkan ini media ini menjadi salah satu menjadi sahabat perempuan dan anak ya, Mbak Lia ya. Iya, betul. Dan seperti acara kita saat ini ya salah satu mengoptimalisasikan media, Cie. Betul Gitu ya, Bu. sekali. Menarik nih Mbak Lia ya. Selanjutnya Mbak Lia, Ya. adakah kelompok-kelompok yang lebih rentan untuk Mm-mm. mengalami victim blaming nih Mbak Lia? Ada. Jadi memang ada penelitian itu di beberapa negara ya, salah satunya di Kanada itu memang penelitian bahwa ada 4 kelompok utama yang paling rentan ya untuk mengalami victim blaming, yaitu mereka yang mengalami kekerasan terhadap perempuan, mereka yang mengalami kekerasan seksual, para para pekerja seks gitu ya, atau pada kasus-kasus pembunuhan. Tapi di lain itu juga ada kelompok-kelompok lain yang memang dilekatkan juga ya victim blaming di mereka gitu ya, seperti misalnya mereka dengan kondisi disabilitas mental misalnya itu juga kerap mengalami diskriminasi ya, dan mereka rentan sekali untuk dipersalahkan gitu seperti itu. Nah, itu adalah empat kasus yang memang rentan banget ya. Kalau kasus pembunuhan suka dicari-cari nih, kenapa ya sampai orang ini ngebunuh? Jangan-jangan dia punya utang piutang, punya apa segala macam gitu ya. Atau ada dendam nih, ada dendam. Mungkin dia dulu mungkin kasar sehingga mungkin dibunuh sama orang yang yang nggak terima dengan perilakunya. Nah, kalau pada pekerja seks itu biasanya ya memang mereka pantas digituin gitu, dianggapnya kayak begitu karena mereka aja pekerjaannya aja seperti itu, jadi dilekatkan pada hal-hal yang negatif. Nah itu yang sering kali muncul atau yang sering kali lebih rentan kelompok-kelompok itu. Nah selain itu juga ada beberapa riset juga nih Bu Evi yang menunjukkan kalau perempuan itu lebih cenderung mengalami victim blaming dibandingkan laki-laki. Lalu kemudian kelompok-kelompok yang kita nilai bermasalah juga cenderung lebih disalahkan oleh kita. Misalnya anak remaja aja. Anak remaja itu kan di kepala kita kan sebagai masa yang penuh dengan ini ya, masa yang penuh pergolakan, sehingga ketika ada yang terjadi pada anak remaja itu kita cenderung menyalahkan anak remaja. Contohnya ketika dia pulang, masa tadi aku dimarahin sih di sekolah misalnya kayak gitu ya. Kita auto aja tuh ngomongin kayak gini, ya kamunya kali yang salah lah, padahal kita nggak ngedengerin dulu yang kayak gitu. Nah itu tuh seringkali kayak begitu ya, atau kita melakukan victim blaming pada mereka yang tinggal di wilayah kriminalitasnya tinggi. Ya kamu udah tahu daerahnya kayak gitu, kenapa kamu kayak begitu ya kayak gitu misalnya. Atau kita cenderung melakukan victim blaming pada mereka yang kerja di hiburan malam. Nah, itu juga. Nah, kemudian kalau misalnya nih pelakunya ternyata dikenal oleh korbannya, kita tuh lebih cenderung menyalahkan si korban itu gitu dibandingkan kalau pelakunya orang yang nggak dikenal. Karena kalau pelakunya orang nggak dikenal, kita anggapnya sebagai kemalangan lah ya, gitu ya. Itu peristiwa ketidakberuntungan gitu ya. Sementara kalau pelakunya orang dikenal, ya dia namanya juga pacar sendiri gitu, jadi dianggapnya tuh bukan diminimalisir lah perilaku kekerasannya. Nah, kurang lebih seperti itu Bu. Ternyata cukup banyak ya Mbak Lia ya yang menjadi yang lebih rentan ya untuk mengalami victim blaming. Oke. Nah Mbak Lia, bila dikaitkan dengan KDRT nih, bisa jelaskan nggak victim blaming yang terjadi pada korban KDRT Mbak Lia? Ya, biasanya tuh pelakunya seringkali ini meminimalkan kesalahannya gitu ya. Dan dia akan cenderung menyalahkan pasangannya gitu ya, menyalahkan hal di luar dirinya, misalnya ya karena stres, karena stres pekerjaan, karena kondisi ekonomi lagi pandemi kayak begini gitu ya, karena nafsa dan segala macamnya. Jadi ketika ada seorang perempuan mungkin cerita gitu pada seseorang, aduh saya habis dipukul sama suami nih gitu ya, tapi ya mungkin suami kamu stres kali gitu kan, sekarang kan susah nyari duit apa-apa, makanya jangan ini dong, jangan banyak nuntut gitu. Kalau bisa beli skincare jangan yang mahal-mahal kayak gitu-gitu, jadi banyak nasihat lah di belakangnya. Nah jadi itu yang kerap kali muncul, sementara pada korbannya dianggap bahwa korbannya itulah yang
istri dianggap sebagai istri yang kurang bisa melayani, kurang menghormati, kurang bisa menerima kemampuan ataupun kondisi pasangan gitu ya, suka dikasarin atau minta dikasarin atau pantas diperlakukan kasar. Nah, itu yang kerap kali muncul ya pada kasus korban KDRT itu adalah hal seperti itu. Banyak Yang sekali ini ya alasan-alasan untuk pembenaran ya, Mbak Lia ya. betul. Jadi seolah-olah itu uh, perilaku kasar, perilaku berkekerasan itu jadi diwajarkan, sementara dampaknya pada korbannya itu seperti tidak dianggap gitu ya, seperti dikecilkan gitu dampaknya. Padahal jangankan sampai ini ya, maksudnya kekerasan psikis aja gitu ya, itu dampaknya dalam banget gitu. Apalagi kalau sudah dikenakan bentuk-bentuk kekerasan yang lain. Dan ini 24 jam loh Bu Evi kalau KDRT kan ya. Iya, Beda betul. sama penjambretan yang kita bisa hitung. Ya paling nggak hampir tiap hari lah kita mengalami kondisi dijambret gitu ya. Tapi kalau KDRT tiap hari. Betul banget Mbak Lia. Nah, tadi kan kita kaitkan ke KDRT ya. Bagaimana kalau kita kaitkan victim blaming pada kasus kekerasan seksual? Nah, memang victim blaming itu paling sering muncul pada kasus kekerasan seksual memang. Jadi memang itu karena didasari oleh ini, kalau istilah sekarang itu istilahnya rape culture atau budaya yang memang seperti menormalkan perilaku kekerasan terhadap perempuan ya, atau sikap-sikap kekerasan terhadap perempuan. Nah, itu memang dianggapnya bahwa perempuan itu memang patut diperlakukan kasar, perempuan itu seperti itu karena mereka provokatif, mengundang, menggoda, memancing atau meminta. Nah, itu kerap kali seperti itu dilekatannya. Jadi ketika dia mau memproses atau dia cerita sama orang lain, itu akan dikait-kaitkan dengan hal yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan peristiwa kekerasan itu sendiri gitu. Misalnya kamu pakai baju apa gitu. Padahal hasil risetnya teman-teman dari Holabek ya waktu tahun 2018 kalau saya nggak salah itu tentang pelecehan seksual di moda transportasi, pakaian itu tidak mempengaruhi itu. Bahkan mereka dengan pakaian yang lebih tertutup pun lebih tinggi kecenderungannya untuk mengalami pelecehan di moda transportasi gitu ya. Lalu kemudian dikaitin lagi sama gaya hidupnya. Ini gaya hidupnya ini kayak gimana nih si korban gitu ya. Kamu apa kebiasaannya suka ini sih, suka nongkrong misalnya kayak begitu. Ya memang zaman sekarang kan anak-anak zaman sekarang kebanyakan freelancer ya, kerjanya lewat lewat kafe ya kayak gitu-gitu ya. Udah beda lagi gitu zaman sekarang ini, apalagi sekarang ini kita dipaksa untuk bekerja jarak jauh ya. Jadi memang situasinya sekarang begitu, tapi kepada mereka dilekatkan hal-hal seperti itu. Nah, lalu juga latar belakang kehidupan seksualnya juga diungkit-ungkit. Kamu udah pernah punya pacar belum sebelumnya? Sejauh mana hubunganmu dengan pacarmu? Itu dikait-kaitin. Padahal nggak ada hubungannya dengan peristiwa yang dia alami saat ini. Seperti itu. Dan seringkali hal-hal tadi itu seperti pakaian, gaya hidup, latar belakang kehidupan seksualnya dia, itu jauh lebih dipermasalahkan daripada peristiwa kekerasan yang dia alami. Jadi kayak seolah-olah yang sekarang itu nggak akan terjadi kalau kamu dulu tuh nggak begitu gitu. Padahal situasinya udah beda gitu ya, situasinya beda, pelakunya juga mungkin beda, ataupun sama pun nggak ada kaitannya, karena kan yang terjadi dulu sama yang sekarang itu hal yang berbeda. Kalau di hukum tuh jelas ya, ada lokusnya di mana, kejadiannya kapan, itu tuh jelas gitu. Selalu mencari-cari, mengait-ngaitkan, padahal itu tidak ada hubungannya ya, Mbak Lia ya? Tidak ada hubungannya, dan akibatnya si korban jadi tersangka lagi dibandingin tersangkanya. Nah, bayangin ketika dia lapor, dia curhat deh misalnya, curhat sama teman-teman kita ya, para sahabat keluarga misalnya, atau para sahabat perempuan dan anak misalnya, lalu karena kita belum tahu soal victim blaming, kita masih kuat mitos-mitos terhadap isu kekerasan itu masih kuat kita miliki, kita merespon dengan cara yang kurang tepat, akibatnya korbannya jadi takut untuk cerita. Korbannya jadi nggak mau nih untuk ketemu lagi gitu ya sama cerita sama orang lain atau cari bantuan, karena dia khawatir nanti kalau aku disalahin gimana, nanti kalau aku nggak dipercaya gimana. Nah, padahal buat korbannya Mbak Evi, supaya mereka mau cerita itu luar biasa banget ininya
perjuangannya supaya mereka mau cerita, mereka mau membuka apa yang mereka alami itu nggak mudah, sangat nggak mudah. Pasti mereka berpikir panjang sekali, takut menyebarkan aib dan segala macam. Dan ketika mendapat respon seperti itu, mereka akan drop. Nah, ini luar biasa ya, Mbak Lia ya. Ini victim blaming ini ya, sikap menyalahkan korban ini pasti ada dampaknya ya, Mbak Lia ya. Mungkin Iya, bisa iya, Mbak iya. sebutkan contohkan dampak-dampak dari victim blaming ini, Mbak Lia. Nah, kalau dari tadi yang sebelumnya saya sampaikan bahwa ini bisa membuat korban jadi nggak mau lapor lagi ya, itu salah satunya. Nah, yang jelas itu adalah memperburuk kondisi psikologis korban. Jadi korban akan merasa dihianati, terutama ketika dia mendapatkan sikap victim blaming ini dari orang yang dia percaya gitu, orang terdekatnya dia, misalnya keluarganya sendiri misalnya, atau pasangannya sendiri misalnya, atau orang yang menurut dia itu harusnya bisa membantu dia, itu akan ada perasaan dikhianati, dan itu berat banget, dan itu bisa membuat jauh lebih terluka lagi, dia kembali menjadi korban kembali. Nah, itu yang luar biasa ya, itu sangat menghancurkan sekali buat korbannya. Dan seringkali memang situasi victim blaming inilah yang membuat dampak dari situasi kekerasan jadi berlipat-lipat gitu. Jadi kalau kami biasanya di P2TP2A ketika membuat laporan gitu misalnya, itu bisa jadi itu responnya atau kondisinya saat ketemu kita itu udah merupakan fluktuasi atau merupakan kumpulan-kumpulan peristiwa, mulai dari kejadian itu sendiri, respon-respon orang terdekat yang menyalahkan dia itu bisa bertumpuk dan membuat dampaknya itu semakin meningkat. Nah, akibatnya itu tadi ya, kalau dia sudah akhirnya merasa putus asa, dia nggak mau lapor, tentunya kan dia jadi kasusnya jadi tidak tertangani, baik secara hukum dia tidak mendapatkan haknya atas keadilan, lalu untuk dirinya sendiri tidak mendapatkan haknya atas pemulihan, lalu juga dia menjadi berjuang sendiri, akibatnya dia rentan mengalami gangguan psikologis yang lebih kompleks dan lebih serius. Dan pada beberapa kasus itu jadi muncul gangguan-gangguan perilaku nantinya, misalnya jadi jadi sulit kalau pada usia remaja misalnya dia mengalami, jadi berkembang jadi perilaku-perilaku agresif, perilaku melanggar aturan, perilaku adiksi atau perilaku menyakiti diri sendiri, bahkan pada beberapa kasus sampai melakukan tindakan bunuh diri. Jadi ketika ada terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu, ya kita orang terdekatnya baiknya memang memberikan dukungan Bu Evi, karena luar biasa banget efek dari luar biasa ya dampaknya ya Mbak Lia ya. Dia sudah menjadi korban, disalahkan lagi, makin numpuk-numpuk yang makin terpuruk ya Mbak Lia. Iya, makin terpuruk. Padahal tadinya awalnya mungkin pengen membantu ya, tapi jadi nggak bisa membantu kan kalau situasinya kayak gitu. Iya. Nih, kita nih bagaimana kita agar tidak melakukan victim blaming nih, sahabat perempuan dan anak, sahabat keluarga Jakarta ini. Rekan-rekan, sahabat perempuan dan anak, sahabat keluarga, jangan khawatir ya. Mungkin kita dari tayangan ini berefleksi mungkin ya, aduh kemarin tetangga saya cerita, kemarin sahabat saya cerita, kok saya responnya begitu ya. Tadi kata Mbak Lia katanya nggak boleh, kata Bu Evi katanya itu bahaya gitu ya. Terus saya harus bagaimana? Yang penting adalah kita mungkin pernah melakukan itu, karena biar bagaimanapun kita ini adalah produk dari produk dari budaya yang memang biasa atau biasa mengkritik, biasa menyalahkan gitu ya, atau mencari-cari kesalahan yang kayak gitu-gitu tuh kita merupakan produk yang kayak begitu mungkin ya, karena kita memang juga dibesarkan pada lingkungan yang memang juga cenderung lebih mudah untuk menyalahkan korban kekerasan dibandingkan mensupport korban kekerasan. Nah, apakah ini bisa diubah atau bagaimana cara supaya kita bisa mendukung? Bisa banget, sangat bisa. Nah, yang pertama adalah caranya kita perlu ingat dulu tidak ada seorang pun yang berhak atau pantas untuk mengalami kekerasan. Itu yang perlu kita ingat, bahwa tidak ada seorang pun dengan alasan apapun itu boleh diperlakukan atau diperlakukan direndahkan, apalagi sampai mengalami kekerasan yang luar biasa. Yang kedua yang perlu kita ingat adalah bahwa perilaku kekerasan itu adalah murni tanggung jawab dari pelakunya. Seseorang itu bisa membuat pilihan
apa yang hendak dia tampilkan, apa yang hendak dia lakukan pada orang lain, itu adalah pilihannya orang itu sendiri. Jadi tidak ada tuh yang kita bisa bilang ya abisnya dia begitu sih gitu ya. Itu yang bicara kayak gitu biasanya anak umur 2 atau 3 tahun sih Bu Evi. Ingat ya pengalaman kalau kita lihat anak-anak umur 2 3 tahun tuh setengah nyalain orang lain ya gitu ya. Jadi tidak mengambil tanggung jawab atas perbuatan diri sendiri. Nah, kita sebagai apa namanya orang-orang yang memang sudah lebih matang usianya memang perlu mengembangkan seperti itu ya, bahwa perilaku itu bertanggung jawab atas perbuatannya gitu. Lalu yang ketiga, yang penting kita lakukan, coba deh kita berefleksi dengan pengalaman kita sebelum-sebelumnya. Apakah kita sudah cukup bersikap empatik atau kita justru sebaliknya, malah cenderung bersikap tidak empatik ya, karena ketidaktahuan kita tadi. Gitu. Nah, coba deh kita menempatkan diri dalam posisi korban dengan cara bagaimana kita bersikap empatik dengan dia, berupaya memahami kompleksnya masalah korban itu sendiri, memahami betapa rumitnya kasus kekerasan pada perempuan dan anak, utamanya kalau pelakunya adalah orang yang dikenal. Itu semakin rumit sekali gitu ya. Nah, coba kita pahami itu. Kita sering cari baca-bacaan gitu ya mengenai isu-isu kekerasan sehingga bisa support gitu. Lalu yang keempat, ketika memang ada orang yang memang cerita sama kita, tanya apa sih yang kira-kira bisa dibantu oleh kita gitu ya, apa yang dapat dilakukan untuk mendukung dia gitu. Kalaupun ternyata yang diharapkan itu adalah di luar kemampuan kita beri informasi. Contohnya adalah, kayaknya kalau untuk kayak begitu saya nggak bisa nih, saya nggak bukan orang hukum. Oh, dikasih informasi kemana bisa mengadu, misalnya ke P2TP2A. Oh, ada tuh lembaga namanya P2TP2A, dia itu memang unit khusus untuk penanganan perempuan dan anak. Layanannya gratis loh. Bisa telepon ke 112 atau ke 0813 176 176 22, misalnya seperti itu. Nah, itu informasi yang sangat membantu dibandingkan kita nyari tahu bahwa kamu pakai baju apa gitu. Itu kan nggak berkaitan ya, nolong enggak, nyalain iya gitu ya Bu Evi ya. Nah, kurang lebih kayak gitu tuh cara-caranya. Oke, Mbak Lia, kalau tadi itu bagaimana agar tidak melakukan victim blaming. Nah, kalau Iya. sekarang terakhir mungkin Mbak Lia ini, jika kita alami, jika keluarga Jakarta, sahabat perempuan dan anak mengalami victim blaming, apa yang harus dilakukan, Mbak Lia? Ya, tentunya itu berat banget ya. Uh, Tentunya juga nggak, buat kita tuh nggak mudah ketika kita mengalami victim blaming. Kita akan terus-menerus menjadi korban karena rasanya tuh uh, aku yang dipersalahkan terus gitu ya. Padahal pelakunya bukan aku kan korbannya kayak gitu-gitu. Nah, seringkali pula ketika itu pelakunya orang terdekat itu menjadi semakin tambah sulit lagi. Nah, bagi keluarga Jakarta, bagi sahabat perempuan dan anak yang mungkin tahu mereka ada keluarga ataupun ada rekan ataupun kerabat yang mengalami victim blaming misalnya, atau ketika keluarga sendiri yang sedang atau bapak dan ibu ya, para sahabat di sini yang sendiri yang mengalaminya, ada beberapa langkah-langkah yang mungkin bisa dilakukan. Memang langkah-langkahnya ini tidak langsung cespleng gitu ya Bu Evi, karena memang perlu proses. Namun ini sangat mungkin dilakukan oleh ibu dan bapak atau para sahabat di rumah. Nah, cara-caranya bagaimana? Yang pertama, kita perlu untuk mengatasi emosi negatif dulu yang kita rasakan. Caranya kita mengakui bahwa memang peristiwa kekerasan itu terjadi dan dialami oleh kita. Lalu dengan kita tahu bahwa peristiwa itu kekerasan itu ada, kita bisa mengidentifikasi juga ya bahwa yang terjadi itu bukan salahnya kita gitu, bahwa itu ada tanggung jawab pelakunya. Lalu kemudian kita mengenali emosi-emosi yang muncul terkait dengan peristiwanya dan terkait dengan victim blaming yang kita alami. Misalnya ya habis diomongin sama temen aku yang itu, kok aku rasanya malah makin marah ya, kok aku rasanya makin frustasi ya, kayak gitu-gitu misalnya. Nah, setelah mengidentifikasi emosi-emosi, kita coba kelola. Caranya bagaimana? Ada banyak cara, misalnya kita time out sejenak, kita buat mereka yang religius misalnya bisa mengambil wudhu sambil berzikir misalnya. Kalau mereka yang suka aktivitas-aktivitas yang apa namanya, yang penantang raga misalnya, bisa coba jalan-jalan sejenak atau lari gitu ya, untuk bisa mengelola perasaan yang muncul.
Atau kalau memang itu sulit, nanti bisa ketemu dengan ahli kesehatan mental, misalnya kita dibantu diajarkan dengan cara-cara bagaimana melakukan stabilisasi emosi. Sebetulnya di channel-channel itu banyak banget, channel-channel YouTube misalnya cara melakukan stabilisasi emosi, misalnya dengan mengolah nafas, ada segala macam, itu bisa dicoba seperti itu. Lalu kemudian kita bisa menyampingkan atau menyampingkan orang-orang yang memang melakukan victim blaming sama kita. Caranya gimana? Yang pertama yang perlu diingat adalah prioritaskan pada kesehatan diri kita sendiri dulu, utamanya kesehatan mental. Identifikasi orang-orang mana saja yang menurut kita itu menjadi toxic ya, toxic people gitu buat kita, atau racun lah buat kita. Dan kita bisa buat batasan ketika berinteraksi dengan orang-orang tersebut. Misalnya ketika dia sudah mulai mengkritik, mungkin kita bisa mengatakan ke diri sendiri dalam hati bahwa oke, bagian ini saya nggak mau dengar, saya akan fokus kepada yang lain, saya akan minta izin untuk melakukan aktivitas yang lain, misalnya seperti itu. Nah, lalu jangan lupa bicarakan apa yang dirasakan kepada orang yang dapat dipercaya, lakukan hal-hal yang disukai, itu juga sangat penting, misalnya berkebun lah, atau kalau suka menulis, bisa menulis, mendengarkan musik, bisa menggambar, dan segala macamnya. Atau juga mengurus hewan, misalnya juga sangat mungkin banget, atau tanaman misalnya, dan jika perlu, kalau dan memungkinkan, bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Nah, itu bisa menumbuhkan kembali rasa empati pada diri sendiri, jadinya ya, rasa bahwa diri kita itu patut disayangi atau patut dicintai. Nah, yang terakhir, kembangkan jaring pengaman untuk diri kita sendiri. Kita identifikasi siapa teman-teman kita yang memang bisa support sama kita, atau bisa dukung kita, atau keluarga yang bisa dukung kita juga. Lalu kemudian kita bisa berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental. Kalau di Jakarta itu selain P2 TP2A, misalnya kalau kita punya masalah yang lain ya, selain masalah kekerasan, itu bisa ke psikolog yang ada di puskesmas-puskesmas di wilayah DKI itu rata-rata udah punya, kecuali daerah Jakarta Utara yang masih belum punya psikolog. Lalu kemudian kita juga bisa bergabung pada kelompok-kelompok pendukung sebaya ya, atau misalnya support group, itu tuh ada banyak juga support group. Kalau di Jakarta itu untuk korban kekerasan seksual ada namanya Dementera Sintas Indonesia. Itu ada di Twitter dan di Instagram, mungkin kalau yang memang mengalami dan pengen support group bisa ke sana. Itu Ibu Evi. Oke, walaupun seru berat banget ya, Mbak Lia ya, walaupun berat menjadi yang mengalami victim blaming itu, tapi banyak yang bisa dilakukan ya Mbak Lia ya, Iya jika ada. mengalami victim Dan blaming. iya betul ada, dan ada pihak-pihak yang memang bisa support. Iya, Mungkin kalau selama ini belum tahu, bisa dicari tahu. Salah satunya bisa melihat ke websitenya DPAPP atau ke Instagram dan Facebooknya ya Bu Evi, ada banyak sekali iya. informasi di situ ya. Tuh. Nah, terakhir Mbak Lia nih, pesan apa yang ingin disampaikan kepada keluarga Jakarta, sahabat perempuan dan anak terkait dengan victim blaming ini, Mbak Lia? Iya, buat para sahabat keluarga, lalu buat sahabat perempuan dan anak, tentunya victim blaming ini adalah satu hal yang sangat berdampak serius ya buat korbannya. Sehingga memang penting bagi kita untuk mengembangkan sikap-sikap yang empatik yang bisa mendukung korban. Seandainya kita memang masih kesulitan untuk melakukan hal tersebut, beri informasi sehingga para korban atau mereka yang mengalami peristiwa kekerasan bisa mendapatkan dukungan yang memadai. Seperti itu Bu Evi. Oke, Mbak Lia, ternyata menarik sekali ya bincang-bincang kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Mbak Lia atas waktunya. Sama-sama. Yang telah membuka wawasan kita khususnya terkait victim blaming ini ya, Mbak Lia ya. Lagi terima kasih, dan harapan kita semua daripada membangun asumsi negatif dan terhadap korban dan membuat korban semakin terpuruk serta tanpa sadar seperti mendukung perbuatan pelaku, maka sudah saatnya masyarakat mengambil sikap memilih berdiri bersama para korban, dan pertanyaan yang diajukan kepada korban adalah apa yang bisa saya bantu. Terima kasih juga untuk tim yang terlibat pada podcast Keluarga Jakarta hari ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih bagi seluruh keluarga Jakarta, sahabat perempuan dan anak yang telah menyaksikan podcast pada hari ini. Semoga bincang-bincang kita hari ini bermanfaat. Saksikan terus podcast Keluarga Jakarta dengan tema-tema menarik lainnya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube DPPAPP DKI Jakarta. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap disiplin protokol kesehatan.